Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Senin tanggal 8 November, saya berkesempatan membuka acara UNES Job Fair Virtual 2021. Acara ini digagas oleh teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, unit kegiatan mereka yang mempersatukannya, akhirnya mereka membuat kegiatan serupa ini. Melalui Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, kami kemudian menggelar agenda itu dan menghadirkan 1, 2, 3 narasumber. Yang pertama dari lingkungan internal prodinya, yaitu Kak Prodinya, Ketua Program Studi, lalu kemudian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang Kak Prodinya itu Ibu Jumiarti, Pak Dekannya adalah Pak Dr. Sumartono. Beliau menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya, yaitu public speaking, dan tentu saja hal-hal yang mesti dipersiapkan ketika mahasiswa memasuki dunia kerja. Jadi setelah kuliah mengikuti atau memasuki dunia kerja, tentu saja persiapannya sejak dini begitu. Lalu yang tidak kalah menariknya dan bintang pada hari itu tentu saja adalah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Provinsi Sumatera Barat. Topik yang dibawakannya menarik dan ini melengkapi 2 narasumber sebelumnya. Pak Ridho, kami menyapanya di kegiatan itu dengan moderator atau hostnya Ibu Susi, itu menyajikan apa saja program yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja dan di lingkup Provinsi Sumatera Barat, tentu saja Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pak Ridho menyampaikan ada banyak sebetulnya. Yang pertama soal apa saja ilmu-ilmu atau pekerjaan, ya tepatnya apa saja profesi-profesi yang akan hilang di 10, 11, 12 tahun yang akan datang. Lalu apa saja kemudian profesi-profesi yang menggantikannya atau mulai sekarang sudah moncer begitu. Saya sebelum acara ini membaca juga laporan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa di tahun ini lebih dari 3.000 kantor cabang bank di seluruh Indonesia karena digitalisasi itu menjadi tutup, dan tahun lalu 1.000. Jadi hampir 4.000-an gitu, atau lebih dari 4.000 kantor cabang di seluruh Indonesia tutup karena digitalisasi. Tentu saja digitalisasi itu akan meminggirkan, akan seperti seleksi alamiah yang kemudian membuat tenaga kerja, beberapa pekerjaan itu kemudian tergantikan atau digantikan oleh mesin, oleh teknologi. Sahabat pembelajar, saya menyampaikan di acara pembukaan itu dengan menyebut bahwa ke depan tidak lagi ketika kita melamar pekerjaan lalu wawancara ditanya Anda lulusan dari perguruan tinggi mana, Anda apakah cum laude atau tidak, ataukah kemudian berapa IPK saudara, dan apakah akreditasi dari prodi atau institusinya A atau unggul itu. Sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak melulu kita tamat dari program studi apa, tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan yang basisnya adalah skill. Apakah Anda mampu melakukan pemrograman? Apakah saudara mampu melakukan editing? Apakah kemudian saudara mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan skill khusus? Sahabat, tentu saja ini bukan berarti kemudian kita menihilkan, menisbikan
kuliah-kuliah, kelas-kelas, program-program studi yang sedang saudara-saudara geluti. Proses pembelajaran tetap berjalan, tetapi tentu saja kemampuan, skill saudara, baik soft skill, hard skill, life skill gitu, sesuatu yang sangat diperlukan untuk kehidupan sekarang dan masa datang, Anda juga harus kuasai. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan bercakap, baik tulis ya, terutama lisan dan tentu saja tulisan, bahasa internasional, bahasa Inggris. Lalu kemudian teknik berkomunikasi, public speaking, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk menyadari bahwa kita selalu punya kekurangan dan harus ada kolaborasi, adalah skill-skill yang tentu saja soft skill yang sangat dibutuhkan untuk kita mampu bekerja, beradaptasi, berinovasi, bekerja lebih baik lagi. Sahabat, ternyata kegiatan hari ini, Senin tanggal 8 November, memberikan catatan penting juga untuk kampus. Misalnya CDC, Career Development Center atau Pusat Pengembangan Karir di Perguruan Tinggi, atau di beberapa tempat disebut dengan bursa kerja yang dimiliki oleh kampus, itu mesti terus dikembangkan. Bagi yang belum, misalnya melakukan proses pendaftaran supaya ada kolaborasi, ada koneksitas dengan pemangku-pemangku kepentingan lain, maka aplikasi yang disiapkan oleh kementerian juga harus ikuti. Saya kemudian memastikan kepada wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni untuk memastikan bahwa CDC kita atau bursa kerja di lingkungan Universitas Eka Sakti dan Akademi Akuntansi Indonesia haruslah kemudian terkoneksi dan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada aplikasinya itu. Lalu kita juga harus terus memastikan bahwa mahasiswa yang akan segera lulus sejak awal tentu saja harus ditingkatkan kemampuan kewirausahaannya. Ada 2 mata kuliah di kampus kita yang merupakan mata kuliah wajib, yaitu kewirausahaan dasar dan kewirausahaan lanjutan, yang dipastikan harus memberikan bekal kepada mahasiswa di masa datang. Ke depan, insya Allah kita akan rancang sebuah kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu di masa ketika yudisium. Ketika di masa yudisium, mahasiswa yang sudah lulus ujian komprehensif, itu ditandai dengan yudisium kelulusan, akan kemudian mahasiswa diintegrasikan masuk ke sistem atau bursa pencari kerja. Itu tentu saja semata-mata kita simultan. Ada mahasiswa yang didorong untuk melakukan kegiatan kewirausahaan, ada mahasiswa yang tetap bekerja dengan kemampuan profesionalnya. Tetapi kita tidak akan dikotomiskan itu. Keduanya menjadi alternatif pilihan. Dunia terus berubah, dunia terus bergerak, dan kita pun harus memastikan mengikuti perkembangan dengan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi. Salam semangat untuk semua pembelajar dan sahabat pembelajar semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.